Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Zikra Ramadanti Aksan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai progres tugas akhir dari mata kuliah praktikum basis data non-relasional. Nah, untuk aplikasi saya sendiri namanya Electric Crisis Alert. Daftar database yang saya buat yang pertama ada pengguna, kedua admin, ketiga berita, keempat pemadaman. Untuk di database pengguna itu ada collection akun, di sini berisi daftar akun pengguna aplikasi, pengguna terdaftar aplikasi. Selanjutnya ada admin, database admin, ada collection akun admin. Di sini berisikan daftar akun admin yang mengelola aplikasi. Kemudian ada database berita ini ada collection input berita digunakan untuk menginputkan berita yang akan dipublish ke pengguna terdaftar. Kemudian ada database pemadaman yang pertama ada collection info pemadaman, kedua riwayat pemadaman. Untuk collection info pemadaman ini berisikan untuk admin menginputkan dan mengupdate dari pemadaman yang akan terjadi ataupun yang sudah terjadi. Nah, untuk riwayat pemadaman ini berisikan informasi pemadaman yang sudah terjadi. Nah, selanjutnya ini ada database akun pengguna, database pengguna dengan collection akun. Nah, di sini saya langsung, setelah saya masuk ke MOS, di sini langsung saya use pengguna. Nah, untuk di collection akun ini saya mencoba masukkan satu data dulu dengan field nama, email, username, dan password. Untuk nama di sini saya berisi Zikra, email azikra@gmail.com, username azikra@, 123. Nah, selanjutnya untuk menampilkan dari hasil input yang setelah saya buat ini, saya menggunakan Find, dan di sini menampilkan semuanya, tapi karena baru satu, jadi hanya tampil satu dokumen saja. Selanjutnya ada database admin. Nah, dari si pengguna tadi langsung saya switch to database admin dengan menggunakan use admin. Nah, untuk admin sendiri itu ada collection akun admin. Nah, akun admin ini akan akan terdiri dari field username dan password. Untuk value-nya akan disediakan oleh develop. Jadi, untuk admin bisa mengelola aplikasi seperti input berita, input informasi, itu eh, harus masuk ke aplikasi dengan login username dan password yang telah disediakan oleh si develop. Nah, kemudian untuk menampilkan hasil dari inputannya ini di sini saya mencoba masukkan satu data admin dulu. Nah, kemudian tampil di sini ada admin satu dan password satu. Kemudian selanjutnya ada berita. Database berita di sini saya langsung menggunakan list berita dan masuk ke database berita. Selanjutnya masuk ke collection input berita dengan masukkan satu data terlebih dahulu dengan judul dan deskripsi. Nah, untuk judulnya ini ada PLN berbagi dan deskripsi program PLN berbagi bla bla bla. Nah, aku menampilkan seperti biasa menggunakan Find. Selanjutnya ada input pemadaman. Nah, input pemadaman ini menggunakan database pemadaman. Jadi setelah use pemadaman di sini langsung menggunakan koleksi info pemadaman. Info pemadaman di sini digunakan untuk menginputkan informasi pemadaman yang akan terjadi, dan di sini saya langsung menggunakan list agar memasukkan banyak data sekaligus. Berbeda dengan sebelumnya yang hanya insert one, yang hanya memasukkan satu data saja. Nah, kemudian setelah itu saya masukkan, nah di sini ada daerahnya, kemudian tanggalnya, waktu mulai, dan waktu berakhir, serta statusnya. Untuk tanggal ini ada di 7 Mei, waktu mulai ini saya menggunakan format UDAT, dan juga di sini ada tanggal 7 Mei 2024 T17.00. Nah, maksud di sini ini waktu mulai ini pukul 17:07. Nah, karena format insert itu untuk waktu itu eh,
17-7 untuk bisa menampilkan dalam format WIB nanti. Nah, jadi kan misal waktu mulainya itu pukul 10. Jadi untuk insertnya itu ada di 10+7. Nah, jadi ada di pukul 17. Dan untuk waktu berakhirnya sama, yaitu waktu berakhir plus 7, waktu berakhir misal di pukul 13. Nah, jadi untuk menginsertnya itu di 13+7, pukul 20. Untuk status di sini masih akan terjadi. Nah, jadi informasi ini nanti setelah berhasil diinputkan akan masuk ke halaman informasi pengguna terdaftar aplikasi Electric Crisis Alert. Nah, selanjutnya ada hasil inputan tadi yang telah saya masukkan sebelumnya. Nah, di sini sama sesuai, sesuai dengan saya jelaskan sebelumnya bahwa waktu mulai tadi ini yang tampil akan berdasarkan WIB, tetapi zona WIB, tetapi untuk insertnya itu berdasarkan zona WIB plus 7. Jadi untuk menginputkannya itu tadi pukul 10+7 di pukul 17, tapi hasilnya itu setelah saya menggunakan find, hasil tampilan value-nya itu saya menggunakan find, itu ada di pukul 10 WIB, dengan zona waktu WIB. Selanjutnya ada di update data pemadaman. Nah, update data pemadaman ini untuk mengupdate status pemadaman yang terjadi. Nah, jadi misalkan tadi informasi tadi diluncurkan 3 jam sebelumnya, jadi statusnya itu masih akan terjadi. Nah, terus sekarang itu waktu sudah menunjukkan pukul 10. Nah, jadi di sini si admin perlu mengupdatekan statusnya menjadi sedang. Nah, sedang di sini berarti sedang terjadi pemadaman. Nah, nanti untuk apa namanya? Untuk update-nya sendiri, ini di sini saya menggunakan update one, berarti mengupdatekan satu data berdasarkan ID dari data pemadaman tadi. Nah, sebelumnya ini, data pemadaman yang mulai pukul 10 itu ada di ID pertama dengan dan ujungnya 348 B38. Kemudian saya copy objek ID-nya. Nah, kemudian saya ubah statusnya menjadi sedang, field status ini dengan menjadi value sedang. Nah, kemudian berhasil diubah nih. Untuk status di sini sudah berubah menjadi sedang, berbeda dengan sebelumnya yang masih akan. Nah, tapi di sini setelah dilihat nih, oh ada juga nih data lain yang mulainya pukul 10, waktu mulai pukul 10, di sini juga waktu mulai pukul 10. Nah, agar si admin tidak perlu mengupdate satu-satu, admin bisa mengupdate banyak data sekaligus sesuai waktu mulainya dan menggunakan update many. Nah, di sini tadi kan waktu mulainya tadi di pukul 10 sama tanggal 7 Mei 2024. Kemudian sama seperti yang tadi, saya menggunakan set dengan field status yang akan diubah value-nya menjadi sedang. Nah, untuk di sini match count itu berarti hasil yang ditemukan itu ada 4, tapi yang berhasil dimodifikasi di sini ada 3. Karena yang modifikasi hasil yang pertama itu sudah saya update sebelumnya menggunakan ID tadi ya, sedangkan yang 3 lainnya belum saya update. Saya di sini updatekan menggunakan update many berdasarkan field waktu mulai. Selanjutnya, nah di sini ada hasil dari update pemadamannya. Nah, di sini kita cek bahwa apakah betul nih yang pukul 10 ini sudah berubah statusnya menjadi sedang semua. Nah, ini saya cek berubah menjadi sedang, ini saya cek ya ternyata benar. Oke. Nah, selanjutnya nih, sekarang tuh waktu sudah menunjukkan pukul 13. Berarti si yang waktu berakhir pukul 13 ini di statusnya harus berubah menjadi sudah dong. Sudah terjadi. Sudah terjadi pemadaman gitu. Statusnya berubah menjadi sudah. Nah, selanjutnya ini untuk merubah status menjadi sudah hampir sama seperti tadi menggunakan update menu, tapi berdasarkan field waktu berakhir yang statusnya akan diubah menjadi sudah. Nah, tadi kan berdasarkan field waktu mulai untuk update-nya. Nah, sedangkan sekarang itu karena
sudah waktu berakhir, berarti berdasarkan field waktu berakhir, dan ubah statusnya menjadi sudah. Kemudian di sini sudah berubah semua untuk yang berakhir pukul 13, dan saya cek di sini ternyata ada yang waktu mulainya pukul 13. Nah, berarti untuk yang waktu mulai di pukul 13 ini akan saya ubah statusnya menjadi sedang terjadi. Berarti di sini si admin perlu mengupdatekan. Nah, di sini admin bisa mengupdatekan menggunakan update one berdasarkan waktu mulai yang pukul 13 tadi. Kemudian sama ubah value statusnya menjadi sedang. Nah, kemudian di sini sudah berubah menjadi sedang. Next, ini di sini ada riwayat pemadaman. Nah, untuk collection riwayat pemadaman di sini itu masih kosong. Nah, jadi kan tadi yang sudah terjadi pemadaman itu saya pindahkan ke collection riwayat pemadaman dengan menginsertkan yang di sini langsung saja insert copy paste yang tadi hasil tadi ke masukkan ke collection riwayat pemadaman. Nah, kemudian saya copy paste sudah masuk ke collection riwayat pemadaman. Nah, ini untuk input banyak pemadamannya. Nah, untuk input banyak pemadamannya ini sama menggunakan list. Kemudian ininya berdasarkan tadi, nah untuk objek ID ini juga sesuaikan, harus dimasukkan agar objek ID-nya ini sama dengan objek ID di collection info pemadaman. Nah, selanjutnya ini hasil akhir dari semua value pada collection info pemadaman. Nah, di sini berubah statusnya menjadi sudah, sedang, sudah. Nah, untuk di sini ada di hasil akhir semua value pada collection riwayat pemadaman. Nah, di sini statusnya yang sudah semua itu sudah masuk ke collection riwayat pemadaman, database pemadaman. Oke, dari saya sekian penjelasan progresnya tugas akhir saya. Semoga membantu dan bermanfaat dan saya informasi yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.